Ya, Ah, ikut. Bu Dede mohon maaf eh, dan teman-teman semua, saya tidak sempat lihat durasi. Jadi Oh memang iya. percakapan kita dibatasi setiap 1 jam pasti akan otomatis Oh mati, iya. gitu ya. Jadi eh, Oke. nah ini luar biasa. Tidak terasa kita sudah menghabiskan 1 jam untuk ngobrol. Nanti kita akan terus lanjut. Eh, ini Bapak Ibu dan teman-teman, ini sesi terakhir bersama dengan Bu Dede. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Ini sudah ikut bergabung juga Pendeta Audra Rumsayor. Terima kasih Bu Pendeta Audra yang ikut bergabung di kesempatan ini. Selamat malam. Nah, Bu Dede, saya mau lanjut sedikit tentang tadi gitu ya, kegiatan-kegiatan ke mahasiswaan di Universitas Kristen Maranatha, khususnya Fakultas Kedokteran. Jadi ternyata di Fakultas Kedokteran itu memang kuliahnya, sistem perkuliahannya gimana tuh, Dok? Karena agak berbeda ya, berbeda dengan yang lain. Itu kan semester, lalu kalau di kedokteran itu sendiri apa itu namanya, Blok blok, menggunakan sistem blok. sistem blok. Ya. Ya. Jadi ini menggunakan sistem blok KBK kedokteran itu untuk program sarjana itu ada 7 semester dan setiap semester itu ada 4 blok. Jadi keseluruhannya ada 28 blok. Nah, dalam blok itu kegiatannya bermacam-macam. Ada kuliah tatap muka, ada latihan keterampilan klinik atau terkenalnya dengan skills lab. Kemudian ada tutorial problem based learning di mana mahasiswa itu belajar dalam kelompok kecil terdiri dari 10 orang dibimbing oleh satu dosen yang disebut Oh, tutor. Ya, jadi dalam kelompok-kelompok kecil gitu eh, mahasiswanya 200 berarti ada 20 kelompok kecil dan 20 dosen yang bertugas untuk membimbing mereka dalam diskusi tutorial itu. Kemudian ada juga praktikum. Kemudian nanti diskusi tutorial itu seminggunya 2 kali, ya kan? Hari Senin mm-mm. lalu nanti angkat tahunnya ada Selasa Kamis. Nanti setelah selesai pembahasan untuk satu kasus dari tutorial, biasanya pada akhir minggu ada kegiatan simposium mini, itu dan presentasi kasus dari mahasiswanya. Jadi mereka belajarnya sebagian besar itu student centered, mereka belajar aktif dan secara mandiri. Kuliah masih ada. Wah, jadi itu yang saya kagum ya, saya kagum karena apa namanya, dengan kuliah yang sistem blok itu begitu padat, lalu kemudian mahasiswa masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bagi saya itu sesuatu yang keren sekali, ya, sesuatu yang luar biasa, ya. Tim basket mereka Uh, juga hebat-hebat, tim basketnya, tim basket juara, sering meraih kejuaraan oh, dengan FK se-Indonesia itu tim basketnya sering mendapat juara pertama. Dan mereka wah, itu selalu tanding basket gini. Saya tidak memberi izin, misalnya mereka tidak diberi izin untuk um, dispensasi dari kegiatan akademik misal. Terus mereka bilang tidak bisa, kami bisa pergi setelah kuliah langsung tanding besok balik lagi gitu. Kan ada juga yang sudah koas tuh, koas tidak bisa ada dispensasi untuk tidak hadir pembelajaran di rumah sakit, tidak apa-apa, dia pergi setelah bimbingan koas, ikut pertandingan malam, biasanya pertandingannya besok pagi sudah koas lagi. Wah, mereka itu memang penuh energi lah, semangat, karena oh. mungkin senang gitu kan, kuliah kedokteran itu menyenangkan sih.
kuliah kedokteran itu menyenangkan ya. Tadinya saya pikir nggak menyenangkan ya, karena harus selalu belajar. Ternyata di tengah-tengah kesibukan padat pelajaran yang luar biasa itu, ternyata anak-anak kedokteran masih bisa ikut pertandingan basket. Wah, itu hebat yang luar biasa. Nah, kemampuan membagi waktu, saya pikir itu ya salah satunya, kemampuan membagi waktu, selain juga ketajaman ketekunan untuk mengasah ketajaman berpikir sehingga dia bisa dengan cepat menangkap ya. Nah, ini yang barangkali mungkin tertular juga dari dosennya ya. Bu Dede misalnya, saya lihat Bu Dede ini selain ngajar gitu ya di kampus, lalu kemudian praktik di rumah sakit, masih sempat-sempat nulis cerpen gitu loh. Ini tadi ada yang bertanya gitu ya, Bu Dede kapan nulis cerpen lagi gitu ya. Nah, selain menulis cerpen, saya juga pernah dikasih satu buku sama Bu Dede ya, Why Me Lord ya, kalau nggak salah judulnya ya, Bu Dede. Bu Dede masih menulis sesuatu yang di luar bidang Bu Dede gitu ya, masih nulis cerpen, lalu masih menulis buku Why Me Lord. Kalau saya baca buku ini, wah ini Bu Dede punya refleksi yang luar biasa, yang tidak kalah dengan seorang yang secara formal belajar teologi gitu ya. Nah, ini sesuatu yang hebat, luar biasa. Bagaimana Bu Dede bisa mengatur waktu sedemikian rupa, dan kenapa mau menulis, termasuk menulis hal-hal yang kalau orang pikir ini bukan jalur saya, ini harusnya jalur pendeta, jalur cerpenis ya, jalur tapi Bu Dede mau merambah sampai ke hal-hal yang demikian. Mengapa Bu Dede? Ya, mungkin saya menulis yang pertama itu sebagai refreshing. Yang kedua itu menulis untuk berbagi pengalaman dan berbagi hidup. Karena kan selama dari perjalanan selama mungkin dari menjadi mahasiswa kedokteran sampai menjadi dokter sampai sekarang, tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak dialami oleh orang lain, karena tugas sebagai dokter itu kan dekat sekali dengan yang namanya kematian, ya, sehingga kita memang menjadi lebih menghargai hidup, lebih peka terhadap apa yang disebut hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan menulis itu saya lakukan untuk refreshing, dan yang kedua tadi untuk berbagi hidup supaya sharingkan kepada orang lain pengalaman berharga yang saya peroleh dari pasien-pasien saya. Kami sebagai dokter banyak belajar dari pasien-pasien yang kami temui, yang sebetulnya pasien-pasien itu banyak sekali pasien tercinta gitu kan, yang mereka mempunyai semangat hidup yang luar biasa, walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang sebetulnya tanpa harapan gitu secara teorinya, mereka adalah pejuang-pejuang yang luar biasa. Wah, menarik ya. Dua hal utama tadi yang Bu Dede sampaikan. Menulis sebagai satu bentuk refleksi, lalu menulis untuk berbagi pengalaman. Dan saya suka membaca apa yang Bu Dede tulis di Why Me Lord. Terima kasih. Mengapa saya Tuhan ya, dan ini sesuatu yang bagi saya hebat ya. Tidak semua orang, kadang-kadang saya suka lihat kan, kita ini kadang suka jadi aktivisme kalau istilah saya. Kita aktif bekerja, menjalankan profesi kita dari pagi sampai malam, lalu pagi istirahat, pagi begitu lagi, rutinitas yang sangat mekanistik ya.
Tapi ketika kita bisa membangun ruang refleksi, lalu kemudian melihat kembali pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi dan menemukan apa values ya, nilai-nilai yang bisa kita bagikan, bagi saya itu sesuatu yang keren sekali. Nah, bagaimana Ibu Dede membagi waktu? Apa ada waktu khusus yang Bu Dede alokasikan setiap hari? Misalnya saya setelah bekerja dari jam segini sampai segini, kalau di rumah mungkin punya waktu untuk membaca, lalu kemudian punya waktu untuk menulis. Ada manajemen waktu yang seperti itu yang Bu Dede buat? Ya, biasanya kalau untuk membaca dan menulis yang di luar kedokteran itu dilakukan malam-malam. Jadi semua pekerjaan sudah selesai. Itu kan kalau malam tuh hening, enak kan, dan semua sudah istirahat, pekerjaan rumah sudah beres juga. Biasanya saya membaca, kemudian menulis. Kalau untuk buku refleksi saya yang Why Me Lord itu saya menulis dalam waktu 3 bulan. Tapi memang waktu itu sebelum menulis, saya berdoa dulu, mohon pimpinan dari Tuhan agar saya dapat berefleksi dengan baik atas segala pengalaman yang pernah dialami bersama para pasien saya yang luar biasa. Itu 3 bulan Ibu Dede menulis intens setiap hari atau tetap sambil menjalankan tugas kedokteran? Mengajar? Betul, dilakukannya malam hari ketika semua pekerjaan sudah selesai. Itu berapa jam Ibu Dede alokasikan waktu untuk itu? Setiap malam itu? Sejam aja cukup. Sejam? Sebulan sudah ada 30 jam. Wah, jadi bayangin Bapak Ibu, teman-teman semua ya, 1 jam menulis setiap hari dikasih waktu, lalu kemudian menjadi 1 buku ya, selama 3 bulan. Ya, ini inspiratif ya, Bapak Ibu, teman-teman yang lain juga pasti di sela-sela kesibukan, kalau mau disiplin, mau tekun, pasti juga bisa ya. Dan bagi saya itu menarik, Bu Dede. Buku itu abadi kalau menurut saya, ya. Jadi kalau kita mau membuat hidup ini jadi abadi, menulislah. Dan Bu Dede sudah melakukan itu, ya. Kalau cerpen sendiri gimana, Bu Dede? Cerpen juga sama. Cerpen, Bu Dede. Cerpen itu ditulis di waktu luang, biasanya hari Minggu. Oh, hari Minggu Bu Dede menulis cerpen. Sudah berapa banyak cerpen yang Bu Dede hasilkan sekarang? Kadang-kadang kan diminta oleh majalah M, majalah kampus kita, majalah M itu. Bu, apakah bisa mengisi dengan cerpen? Terus nanti biasanya hari Minggu saya buat. Tapi itu waktunya khusus. Begitu. Jadi sebetulnya mah tidak boleh tergantung mood, tapi harus disiplin. Oh iya, saya mempunyai tugas dipercaya oleh majalah untuk menulis cerpen, saya tulis. Sampai selesai pada hari Minggu saya tulis. Seperti itu biasanya. Dan mungkin juga harus, dasarnya harus suka ya Bu ya, harus ya, cinta dengan itu ya. Nah, kalau suka, saya kira apa saja bisa kita siapkan waktu, lalu kita bisa terus menulis ya. Nah, barangkali mahasiswa-mahasiswi di Maranatha juga yang kedokteran khususnya melihatnya begitu. Saya lihat, oh ini dosennya juga aktif ngajar, dosennya juga praktik di rumah sakit, tapi masih punya waktu untuk menulis, mengembangkan refleksi, berbagi pengalaman. Dan hemat saya buku Why Me Lord itu relevan sekali dengan situasi yang sekarang ini sedang dihadapi. Ibu Dede mau memutakhirkan lagi buku itu dengan mengembangkan refleksi dari pengalaman COVID yang
sekarang? Ada sesuatu yang baru yang didapatkan mungkin? Ya, rencananya begitu. Nah, jadi sudah berencana untuk menulis lagi ya buku kedua dari Why Milord itu ya. Tadi ada yang nanya soal cerpen. Kapan terbitkan cerpen lagi? Saya ngelihat baru beberapa di Facebook, saya karena belum dapat bukunya. Saya lihat ada Bu Dede yang sambil pose itu tahan buku itu cerpen tentang corona, Bu Dede. Bukan? Iya, itu adalah apa ya? Antologi, jadi kumpulan cerpen dari para penis. Jadi ada 300-an penulis cerpen. Cerpen saya di sana hanya ada dua. Ada dua cerpen. Judulnya apa ini? Sejuta milimeter dari corona. Itu diterbitkan oleh Kampung Pentigraf Indonesia. Jadi saya tergabung dalam kelompok tersebut juga. Saya ikut dua komunitas penulis. Yang satu Kampung Pentigraf Indonesia, kemudian satu lagi komunitas penulis Katolik Geografi. Jadi kami banyak belajar menulis di sana. Menyenangkan sekali. Bapak bergabung aja, teman-teman semua. Kalau ada yang mau bergabung, cari di Facebook. Yang satu itu terbuka ya? Ya? Terbuka untuk semua bisa mau bergabung. Iya, terbuka. Nanti ada beberapa pendeta yang ikut di sini yang saya tahu juga senang menulis, termasuk menulis cerita. Barangkali bisa ikut bergabung bersama dengan Bu Dede. Nanti kapan-kapan kalau ini saya coba masuk untuk. Nah, lanjut Bu Dede. Ya. Ya. Itu ada diskusi pertemuan rutin para cerpenis? Itu biasanya ada misalnya ilmunya yang diberikan oleh ahlinya gitu kan. Kalau dari Kampung Pentigraf Indonesia itu ada Pak Tengsu Cahyono. Beliau seorang dosen ya dari Fakultas Sastra gitu. Nah, beliau yang mencetuskan cerpen 3 paragraf. Nah, biasanya beliau memberikan pengantar dulu. Ini menulis cerpen caranya bagaimana yang baik. Kemudian nanti biasanya membuat tantangan. Mari kita menulis cerpen dengan tema ini, dengan tema itu. Nanti kemudian dijadikan antologi atau buku kumpulan cerpen. Cerpen 3 paragraf. 3 paragraf ya, betul. Hanya 3 paragraf, Bu ya? Ya. Wah. Bergabung, senang sekali. Ada satu lagi komunitas penulis Geograsias itu juga begitu, nanti ada pengarahannya menulis cerpen, ada yang 3 paragraf, 5 paragraf, atau proyek puisi, kemudian nanti bukan bersama. Saya membayangkan pasti sangat sulit. Karena menulis cerpen hanya dalam 3 paragraf. 3 paragraf itu berapa kali? Satu paragraf kira-kira berapa kalimat, Bu Dede? 3 paragraf itu sebenarnya tidak dibatasi jumlah kalimatnya, tetapi yang ideal kan satu paragraf itu mungkin 5-10 kalimat maksimalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya nanti ada panduannya di sana. Oke. Jadi kalau untuk maaf, nah ini satu lagi, Bu Dede selain aktif di kampus, aktif di rumah sakit, masih sempat menulis. Saya lihat juga aktif di paroki ya. Iya betul. Bu Dede kenapa? Kurang terdengar nih Pak. Oh, suara saya kurang terdengar? Iya betul. Ada sesuatu yang salah.
Halo? Iya. Apakah ini terdengar, Pak? Sudah ya? Terdengar sekali. Ya, Saya ya, terdengar. sudah terdengar. Bu Dede dengar saya ya? Iya, Oke. terdengar. Sudah Iya. jelas. Ya. Oke. Jadi, nah itu yang tadi saya bayangkan, menulis cerpen dalam 3 paragraf, kedengarannya mudah, tapi pasti saya tahu itu sesuatu yang sulit, ya. Karena harus Ya, menyampaikan cerita secara singkat, padat, jelas, 3 paragraf. ya, Nah, betul. itu pasti sulit sekali, ya. Iya, tapi bisa dipelajari. Betul, betul. Oh, ada Ya, teknik-tekniknya ya, bisa dipelajari ya. ada. Ya, saya suka dengan kata sulit berat karena sulit itu berarti bisa dipelajari. Ah, nah ini quote yang bagus ya, Bapak Ibu. Eh, Sulit itu berarti bisa dipelajari. Jadi Iya, memang betul. kesulitan itu jangan dihindari, tapi kesulitan harus dipelajari dan kemudian dijalani, dan pasti Betul. bisa, ya, pasti bisa. Wah, luar biasa, Bu Dede. Kenapa Ya, masih mau aktif juga di paroki? Padahal Ibu Dede sudah punya banyak kesibukan. mungkin dari sanalah saya mendapat energinya. Karena Oh, dari mana lagi kita bisa mendapat energi, semangat, kekuatan itu tidak lain tidak bukan dari Tuhan. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu yang membuat kita mempunyai semangat dan sukacita dan bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan sukacita. Jadi walaupun misalkan terlihatnya seperti kegiatannya banyak, tapi kalau kita melakukan itu dalam kedekatan kita dengan Tuhan, kita lakukan itu untuk Tuhan, semua menjadi ringan. Nah, ini yang luar biasa ya. Saya senang dari 3 orang yang hadir untuk bercakap bersama, dan kebetulan 3-tiganya adalah perempuan. Ibu Oh Malinda, iya, lalu kemudian Umi adalah, tapi kemudian masih terlibat di jemaat, terlibat di paroki, melayani, dan menarik. Hari ini saya dan kita semua mendengar justru bagi Bu Dede kembali ke paroki, kembali ke gereja, kembali ke jemaat, justru di situ beliau menemukan sumber semangat, ya, sumber semangat. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita tahu dalam kehidupan modern dewasa ini, ketika orang semakin sibuk, orang pasti semakin capek, dan pasti dia akan berpikir jemaat, paroki, atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan spiritualitas itu di nomor urut sekian. Tapi Ibu Dede justru mengatakan bahwa justru itulah sumber semangat. Ini bagi saya sesuatu yang dalam. Saya jadi ingat satu buku, kalau sibuk justru harus berdoa. Ya, kurang lebih mirip-mirip seperti yang Bu Dede kemukakan sekarang, ya. Justru ke paroki, ke jemaat, ke gereja itu mendapatkan semangat dan bisa kembali beraktivitas dengan
sukacita. Apa saja yang Bu Dede kerjakan di sana, di paroki? Dan kemudian Saat dari situ Bu ini Dede dapatkan semangat. pada saat ini saya dipercaya menjadi ketua bidang pewartaan, dan di bawah bidang itu ada seksi yang membina anak-anak sekolah minggu, remaja, kemudian kegiatan pewartaan di lingkungan itu semacam komsel terkecilnya, seperti itu. Jadi kami banyak pertemuan-pertemuan untuk membahas program-program untuk pembinaan iman anak, remaja, kemudian program-program untuk pewartaan di lingkungan. Kemudian juga ada seksi kitab suci. Jadi itu juga dalam bidangnya pewartaan. Dan justru sekarang musim pandemi ini kan sudah lama tidak ada kegiatan, saya mulai rindu kemarin, mulai menyapa teman-teman, ayo kita pertemuan virtual, ayo kapan membuat sekolah minggu virtual supaya anak-anak di rumah sukacita juga, tidak bosan hanya di dalam rumah, tapi bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggunya, teman-teman dengan gurunya, bisa bernyanyi melewat pertemuan virtual, seperti itu juga kegiatan remaja. Begitu. Wah, ini kalau saya jadi orang tua, saya semakin yakin untuk menyekolahkan anak saya kalau ke kedokteran Maranatha. Kenapa? Karena itu yang saya, bagi saya bukan karena kebetulan kita di Maranatha lalu kita mau mempromosikan Maranatha, bagi saya enggak, karena saya melihat kita butuh seorang sosok-sosok pendidik yang memang tidak hanya cakap secara intelektual. Karena kalau cakap secara intelektual saja, kita tahu, kita lihat sekarang ada banyak orang pintar yang akhirnya menjadi koruptor juga, menjadi sosok yang manipulatif juga, ya. Ada banyak, mungkin juga ada dokter, kita tidak bisa pungkiri, yang mungkin yang hanya mau cari uang saja, yang mau mencari kekayaan dan seterusnya. Nah, karena itu saya pikir sosok pendidik ini harus, ya paling tidak seperti yang saya temukan di 3 perempuan yang sampai hari ini dengan Bu Dede. Orang-orang yang memang tidak hanya cakap secara intelektual, tapi juga menyadari bahwa dia butuh, kalau kemarin Bella bilang, saya butuh keseimbangan. Dan hari ini Bu Dede bilang, saya butuh semangat, dan karena itu saya datang ke paroki. Ya, ini kita mungkin butuh sosok-sosok pendidik yang seperti itu, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual, cerdas secara sosial, sehingga dia bisa menjalankan tugas sebagai seorang pendidik secara lebih utuh, secara lebih baik. Komentar Ibu Dede gimana? Dan kira-kira apakah hal itu selama ini memang khususnya di Fakultas Kedokteran itu juga memang dikembangkan? Ya, selain pelayanan sosial, juga spiritualitas dari mahasiswa-mahasiswi itu juga betul-betul diperhatikan. Khususnya kalau di universitas, ya memang tanggung jawab saya sebagai pendeta dan Pak Yohanes, tapi di fakultas sebagai seorang wakil dekan selama ini yang Bu Dede lihat dan jalankan kurang lebih seperti apa? Kalau untuk mengenai mahasiswa, kami kan cukup heterogen ya, ada dari bermacam-macam agama juga. Kalau yang Kristen kan sudah jelas itu mereka dengan persekutuannya jalan. Untuk yang Muslim pun mempunyai acara misalnya pada waktu bulan Ramadan ataupun Idul Fitri. Kemudian kalau biro-biro di bawah departemen-departemen di Senat Mahasiswa itu
mereka kalau ada perayaan Idul Fitri juga mereka merayakan untuk teman-temannya yang Muslim. Kalau Natal juga mereka membuat perayaan di biru-birunya masing-masing. Kemudian untuk kerohanian, saya lihat kalau dalam W2 Form masa orientasi itu ada juga diisi dengan pemuka agamanya masing-masing yang kegiatan di fakultas itu. Jadi misalnya hari Jumat itu ada istirahat jam 11, yang Kristen mengikuti acara yang Kristen, yang beragama lain tersendiri juga. Kira-kira seperti itu. Kami sendiri mengadakan pembekalan sebetulnya bukan benar-benar secara keagamaannya, tetapi spiritualitas dengan biasanya mengundang pembicara atau motivator yang mengisi spiritualitas mahasiswa kami itu. Sekali di awal ketika mereka masuk, kemudian biasanya satu angkatan tuh mendapat sekali waktu masa profesi. Hal itu penting sekali karena kita tidak ingin lulusan dokter itu hanya pintar secara ilmiahnya, tidak hanya terampil, tidak hanya profesional, tetapi juga berbudi luhur dan merupakan seorang yang beriman. Sehingga dia dalam pekerjaannya melayani pasien dengan sebaik-baiknya, dengan menerapkan kasih, dan juga jangan sampai ada dokter yang istilahnya karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kemudian lulusan kami itu merasa kering jiwanya. Jangan sampai seperti itu. Dan itu sesuatu yang memang penting ya untuk dilakukan ya, supaya tidak supaya tidak. Bu Dede, ini durasi kita memang. Bapak Ibu, teman-teman, jika ada yang masih mau bertanya, boleh silakan bertanya. Bu Dede kapan mengeluarkan cerpen baru? Yang pasti nanti ya akan mudah-mudahan. Dan juga buku yang inspiratif seperti Why Milord. Kita tunggu versi versi yang akan muncul berangkat dari pengalaman Dr. Dede sebagai seorang dokter yang memang aktif juga melayani di rumah sakit. Dan memang kita butuh itu. Kita secara umum kita memang membutuhkan spiritualitas yang mendalam, spiritualitas yang memberi kepada kita kekuatan untuk bertahan, ya, termasuk ketika kita hendak memasuki masa normal yang disebutkan. Nah, kira-kira menurut Bu Dede, spiritualitas model apa berangkat dari pengalaman perjumpaan dengan pasien yang kurang lebih ini kita perlukan, ya, dari pengalaman, hingga perlahan kita bisa menapak melewati masa pandemi, bahkan lebih daripada itu, pandemi ini bisa menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih jauh lagi. Kira-kira apa refleksi spiritualitas yang seperti apa sebagai seorang pelayan kemanusiaan yang Bu Dede bisa bagikan untuk kita di kesempatan ini? Yang pertama, kita harus tetap semangat di dalam menghadapi pandemi ini. Walaupun dikatakan masih angka kejadiannya masih meningkat, tetapi kita harus tetap semangat dan tidak takut untuk menghadapi masa depan. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri
untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dari COVID ini. Pandemi ini benar-benar mengajari kita bahwa kita harus mengembangkan solidaritas kita, harus mengembangkan kepedulian kita, mengembangkan kasih kita terhadap sesama. Karena hanya dengan kita peduli terhadap sesama yang kekurangan, kehilangan mata pencaharian sehingga dia harus keluar rumah, kalau kita peduli kepada mereka, kita peduli kepada pasien-pasien yang terkena COVID bersama dengan keluarganya, membantu mereka, kita peduli terhadap segala bentuk keprihatinan yang sedang terjadi di sekitar kita, dan kita bertindak melakukan sesuatu, maka secara bersama-sama kita bisa melewati masa pandemi ini dengan lebih baik. Saya ada yang mau diceritakan sedikit. Ada salah satu teman saya dalam masa COVID ini, dia melihat bahwa ada pedagang-pedagang sayur itu yang itu dia berbahaya juga, bisa mempunyai risiko untuk tertular. Pedagang sayur keliling, juga warung-warung yang mungkin kehilangan sebagian mata pencahariannya, lalu dia mengkoordinir para penjual sayur keliling yang suka lewat di rumahnya, warung-warung yang di sekitarnya, dan dia buatkan penjualan online untuk para pedagang itu. Sehingga kita misalnya ditawarkan, kita membeli sayur kepada teman saya itu, tapi sebenarnya dia membantu pedagang sayur keliling, membantu warung di sebelah rumahnya untuk berjualan. Tetapi mereka tidak punya teknologinya, difasilitasi oleh teman saya. Seperti itu, jadi dengan saling membantu, kita bisa melewati pandemi ini bersama-sama. Karena kita lihat bahwa pandemi ini udah bukan hanya mengenai masalah kesehatan saja, tapi juga ekonomi, sosial, banyak aspek yang terdampak. Wow, luar biasa. Pandemi bukan hanya masalah sosial, masalah kesehatan, ya, tapi punya dampak ke dalam segala aspek. Dan ini berarti pandemi COVID-19 adalah masalah kehidupan. Dan tadi Bu Dede, kalau saya menyingkatnya jadi 2S. Ya. Yang pertama semangat, yang kedua solidaritas. Betul. Semangat untuk terus melangkah di masa pandemi. Kita tidak punya pilihan lain, dan barangkali seperti yang Bu Dede tadi katakan, pulang ke paroki, pergi ke gereja, ya, datang kepada Tuhan, itu bisa menjadi sumber semangat kita untuk terus menapak di jalan-jalan yang rasanya memang sulit untuk kita. Tapi dengan pulang ke rumah, apakah itu paroki, apakah itu jemaat, gereja, sana akan memberikan kepada kita semangat untuk terus menapak, ya. Dan yang kedua tadi Bu Dede ajak kita semua untuk solidaritas. Kalau kita bisa berjalan bersama, maka kita bisa untuk keluar dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Dan barangkali kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil yang tadi Bu Dede sudah sampaikan. Kalau kita bisa bantu pedagang sayur dengan menjual sayur mayurnya dengan aplikasi yang kita punya, yang kita pakai, itu sesuatu yang sangat menolong, ya. Jadi ternyata mengembangkan solidaritas bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil seperti yang Bu Dede sudah kemukakan untuk kita. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa, ya. Lakukanlah hal-hal yang kecil, tapi dengan cinta yang besar. Ya. Ibu Dede, terima kasih banyak. Saya senang bisa hadir Bu Dede bersama untuk kita ngobrol-ngobrol di
kesempatan ini, karena belum ada lagi yang bertanya. Saya andaikan bahwa percakapan kita ini berarti cukup. Terima kasih, Bu Pendeta Patricia dan teman-teman semua, ada Marco dan yang lain-lain. Saya tidak sempat menyebutkan nama satu persatu. Terima kasih, tapi semoga percakapan saya dengan Bu Dede membangkitkan harapan untuk setiap kita melangkah. Sebelum saya berdoa, saya minta izin Bu Dede untuk pimpin doa dan juga untuk Bapak Ibu teman-teman yang lain, kita saling mendoakan supaya kita bisa tetap semangat. Bu Dede mau menyampaikan closing statement untuk para sahabat yang mengikuti di kesempatan ini. Saya persilakan Bu Dede. Pesan saya untuk para sahabat yang sedang mendengarkan semua, tetap semangat apapun yang terjadi. Kalau kita melaluinya bersama-sama, kita bisa. Sendirian kita bisa, tetapi bersama kita bisa. Terlebih lagi bersama Tuhan, apapun bisa kita jalani. Itu, Pak. Terima kasih Dokter Dede, dan oh ya, saya lupa, saya sampaikan selamat untuk Fakultas Kedokteran juga, karena saya tahu ada salah satu dokter Maranatha, Dokter Monik ya. Oh iya, Dokter Teresia Monika. Dokter Teresia Monika yang baru saja mendapatkan penghargaan ya, Muri. Ya, rekor Muri, betul. Rekor Muri, karena beliau dengan tim jadi pelopor ya, pelopor untuk apa namanya itu, terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen. Konvalesen. Betul. Itu salah seorang kolega dari Dokter Dede di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, yang berhasil menjadi pelopor ya, dan itu bisa disebut sebagai vaksin yang pasif ya, anti vaksin pasif ya, yang vaksin pasif. Selamat untuk Ibu Dede dan teman-teman semua di Fakultas Kedokteran atas prestasi yang diraih oleh Dokter Monik ya, dan tim. Semoga ini semakin memberikan kepercayaan masyarakat untuk mereka menitipkan anak-anaknya belajar bersama dengan Ibu Dede dan teman-teman. Dan malam ini saya senang karena kalau saya jadi orang tua, saya tidak akan ragu karena punya dosen yang tidak hanya memperhatikan soal intelektual, tapi juga concern dengan spiritualitas dan jiwa sosial. Dan kita membutuhkan sosok-sosok pendidik yang demikian. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dan percakapan yang menginspirasi di kesempatan ini. Saya mohon izin untuk kita berdoa bersama. Saya pimpin doa ya, Bu Dede. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami boleh bercakap bersama dengan anakmu, Dokter Dede, yang mengabdi sebagai seorang pelayan kemanusiaan di rumah sakit dengan profesi dokter, tapi juga menyerahkan diri untuk menjadi pendidik yang tentu punya peranan besar dalam melahirkan insan yang tidak hanya cakap secara intelektual, tapi memiliki spiritualitas yang baik, yang mau melayani kemanusiaan dengan cinta tulus. Kami bersyukur untuk pelayanan yang telah dilakukan bersama oleh Dokter Dede bersama dengan seluruh rekan-rekannya. Biarlah Dokter Dede terus Tuhan pakai. Berikan kekuatan dan kesehatan, tambah-tambahkan hikmat,
sehingga ia dapat terus menghasilkan pelayanan dan karya-karya yang menginspirasi, baik lewat tulisan-tulisan yang ia garap menjadi cerpen dan buku, dan juga melalui pelayanan nyata di rumah sakit dan di kampus. Berkati ia bersama dengan seluruh keluarganya, suami dan anak-anak yang Tuhan karuniakan. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah atas mereka. Demikian juga dengan para sahabat yang sudah mengikuti percakapan bersama dengan kami. Tuhan kenali satu persatu, Tuhan berkati mereka dalam seluruh karya-karya pelayanan yang mereka lakukan, juga dalam berbagai pergumulan hidup yang sedang mereka jalani. Tuhan Allah biarlah memberkati mereka. Dan kami serahkan semua orang yang sakit, khususnya mereka yang terpapar COVID, Tuhan selalu berikan semangat supaya mereka boleh terus berjuang. Ditolong oleh Tuhan melalui para dokter dan suster. Biarlah kesehatan terbaik boleh mereka dapatkan. Berkati rumah sakit yang menerima dan merawat setiap orang sakit, khususnya pasien COVID-19. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Universitas Kristen Maranatha, Tuhan berkati. Biarlah semakin hari universitas ini akan terus menjadi universitas yang baik, yang mampu melayani masyarakat secara relevan. Dan kami serahkan khususnya Fakultas Kedokteran, Tuhan berkenan memberkati dalam seluruh rencana-rencana yang akan dilakukan ke depan. Terima kasih untuk setiap pribadi yang menginspirasi yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami bila ada kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Ya, Semoga terima kasih juga Bapak sudah diundang. Terima kasih banyak untuk waktunya, sudah ngobrol, salam untuk keluarga, dan terima kasih juga teman-teman semua para sahabat yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir acara ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Sampai bertemu, saya akan kembali hadir dalam orasi di hari Rabu mendatang, di jam yang sama, jam 6 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Sampai bertemu, Bu Dede, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Bapak, terima kasih banyak.